Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami', dan pagi ini kita masuk pada hadis ke-9, halaman ke-86, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kebaikan itu bernilai sedekah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya menjumpai saudaranya dengan melemparkan senyum. Wa anhu radhiyallahu an, dan juga dari Abi Dzar radhiyallahu an, dia berkata, Nabi bersabda, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, akhrajahuma Muslim. Jika engkau memasak makanan yang sifatnya berkuah, maka perbanyaklah airnya, dan perhatikan tetanggamu dengan memberikan sebagian makanan tersebut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, di mana dalam syariat Islam ini penuh dengan kebaikan. Dan siapapun yang berbuat baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Tapi sebaliknya, seseorang yang meninggalkan kebaikan kemudian terjerumus kepada keburukan, maka akan mendatangkan dosa dan kesengsaraan bagi hidupnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa sedekah itu tidak mesti dengan uang. Sedekah itu tidak mesti dengan uang. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang miskin itu yang cemburu dengan orang-orang kaya, sehingga kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Rasul, enak sekali orang-orang kaya itu, mereka bisa membawa pahala dengan kekayaan yang mereka miliki. Lah sementara kami orang-orang fakir, kami tidak bisa berbuat seperti yang mereka buat. Mereka salat sama dengan kami salat, mereka puasa sama dengan kami puasa, tetapi mereka bersedekah dan kami tidak sanggup untuk bersedekah.
Maka Nabi SAW kemudian menasihati para sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kehidupan mereka tidak seperti orang kaya. Maka kemudian Nabi SAW menghibur hati mereka dengan mengatakan, bukankah setiap tasbih, maksudnya setiap ucapan subhanallah, kalau kalian ucapkan itu adalah sedekah? Bukankah setiap takbir, ucapan Allahu Akbar yang kalian ucapkan itu juga sedekah? Bukankah setiap tahmid, ucapan Alhamdulillah yang kalian ucapkan itu sedekah? Bahkan setiap tahlil, ucapan La ilaha illallah yang kalian ucapkan juga sedekah. Termasuk juga memerintahkan al-ma'ruf, kebaikan. Itu adalah sedekah, kata Rasul. Dan mencegah dari kemungkaran juga adalah sedekah. Termasuk seorang suami yang melakukan hubungan dengan istrinya adalah sedekah. Sampai Nabi SAW kemudian bertanya, Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah apabila salah seorang kami kemudian melampiaskan syahwatnya kepada yang halal yang kami miliki dari istri-istri kami, terdapat pahala juga? Maka Nabi SAW mengatakan, ya ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alihi fiha wijrun. Ya, karena kalau engkau letakkan syahwatmu pada wanita yang bukan halal kau gauli, bukankah di dalamnya terdapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, kata Rasul. Begitu juga kalau engkau letakkan di tempatnya yang halal, maka begitu juga engkau akan dapat pahala. Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur orang-orang yang mereka tidak memiliki harta tapi ingin bersedekah. Maka Nabi SAW memberikan solusi, bersedekahlah dengan cara seperti itu, dengan cara memperbanyak zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, termasuk juga melakukan hubungan suami istri. Itu sedekah, karena ini bisa dilakukan siapa saja, baik dia orang yang kaya ataupun yang miskin. Bahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, kullu sulami atau kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap anggota tubuh manusia itu memiliki keharusan untuk mengeluarkan sedekahnya. Kulla yaumin tatlu afihi syamsu, pada setiap hari, yaitu pada setiap hari ketika matahari terbit, seseorang itu harus mengeluarkan sedekahnya. Kemudian kata Nabi SAW, ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun. Ibu mendamaikan dua orang yang berselisih itu sedekah. Kalau ada orang yang berselisih, ibu tengahi itu sampai akhirnya yang berselisih berdamai, berarti ibu sudah bersedekah. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Ataupun menolong orang yang naik kendaraan, umpamanya ada tetangga kita sudah sepuh, susah naik sepeda motor waktu digonceng gitu kan, Bu. Ibu nampak, ibu tolong. Ya. Termasuk juga menurunkan sesuatu atau mengangkat sesuatu. Nampaklah tetangga ini mau pindahan, bantu, Bu. Karena ini bagian sedekah, dibantu, diangkat. Jangan pula kemudian ibu diam saja, malah senang. Bagus pindah dia katanya.
bukan begitu. Ya. Jadi kita bantu juga gitu supaya bernilai sedekah. Kemudian juga kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Termasuk ucapan yang santun. Ibu milih-milih bahasa, milih-milih diksi, milih-milih kata lah. Kalau ngomong itu ndak asal ngomong, dipilih, ini mufrodatnya ini yang cocok nih. Kan setiap daerah itu pastilah punya bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang sangat halus. Lah ketika ibu memilih kata itu, kemudian ibu menganggap kata itu yang paling halus yang diucapkan, itu bagian daripada sedekah. Tidak harus dengan uang kan gitu. Ucapan yang santun, ucapan yang baik juga adalah sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Bahkan langkah-langkah kaki menuju masjid juga sedekah. Termasuk wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Seseorang membuang hal-hal yang mengganggu manusia di jalan itu bagian daripada sedekah. Sampai ada satu kisah. Kisah ini dikisahkan oleh salah seorang syekh. Jadi ada satu keluarga itu melakukan safar menggunakan kendaraan pribadi. Lah safarnya ini memakan bisa sehari 2 hari. Karena terkadang lewat jalan yang baik, aspal, terkadang padang pasir gitu kan. Sehingga terkadang istirahat, terkadang melanjutkan perjalanan. Jadi tengah jalan mungkin nampaknya ada mobil yang bawa kaca, kemudian kacanya tumpah di jalan. Sehingga berserak kemana-mana tuh kaca itu. Sebenarnya kalau dia mau lanjut saja tidak ada masalah dengan dia kan. Kalau mobil nabrak kaca kan nggak akan masalah gitu ya. Karena kacanya juga sudah berserak di pinggir jalan. Tetapi dia ingin mengamalkan sabda Nabi SAW bahwa serendah-rendahnya iman itu adalah imatatul adza anit thariq. Seseorang menghilangkan gangguan-gangguan yang kira-kira mengganggu manusia di jalan. Jadi berhentilah dia dengan keluarganya itu. Kemudian dibersihkan, karena kacanya banyak itu, sampai betul-betul jalan itu kemudian bersih dari kaca-kaca itu. Sehingga kalau orang lewat tidak pakai sandal pun insya Allah tidak akan tersakiti. Dan itu menghambat perjalanannya karena hampir 1 hari itu membersihkan kaca itu dan membuangnya. Dari kaca yang pecahannya besar sampai yang pecahannya kecil. Padahal sebenarnya dia terburu-buru. Tapi karena ingin melaksanakan sabda Nabi SAW, membuang hal-hal yang membahayakan manusia di jalan, dia coba amalkan hadis itu. Kemudian selesai membersihkan jalan dan semua orang yang lalu lalang pun tidak akan tersakiti, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah kemudian kelelahan, sudah berjam-jam berjalan, akhirnya kemudian istirahat. Istirahat makanlah. Satu keluarga turun dari kendaraannya, kemudian makan gitu kan. Kemudian hendak melanjutkan perjalanannya. Disitulah kesulitan datang. Di mana kunci kendaraannya itu hilang, lupa letak tah di mana. Dan itu sudah kondisinya masuk ke areal padang pasir. Coba bayangkan kunci kalau jatuh ke padang pasir, tentu akan terkubur tuh. Hampir kemudian putus asa, satu keluarga ini mencari ke sana kemari, tidak ketemu tuh kunci itu. Dan mereka berada di tengah padang pasir. Bisa saja kemudian kalau tidak ada orang lewat, tidak akan terong, mati pula mereka kehausan kalau habis bekalnya. Akhirnya kemudian hampir putus asa, satu keluarga sudah pada nangis gitu kan, karena mereka takut mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Apalagi malam mau sebentar lagi datang gitu, takut ada penjahat dan begitu seterusnya. Subhanallah, datang keajaiban di sini. Rupanya anak yang kecil yang masih usia 5 tahun, tidak ngerti apa-apa gitu kan, ikut nyari juga, dia ngorek-ngorek gitu. Ketemu pula
Ya. Dari situ kemudian yang punya mobil itu terfikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganti kebaikan tersebut dari kesusahan yang dihadapinya. Coba bayangkan kalau seandainya kunci itu tidak ketemu, bagaimana kondisi mereka di tengah padang pasir itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganti bahwa sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Bahwa berbuat baik itu bisa menghindarkan hal-hal yang buruk yang akan menimpa dia. Lihat bagaimana keajaiban orang yang berbuat baik, walaupun hanya sekedar imatatul adza anit tariq gitu ya, walaupun hanya sekedar membuang hal-hal yang ada di jalan. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Rabi ibn Khaytham. Itu kalau lewat di jalan kemudian ada paku, ada beling diambil kemudian disisihkan ke pinggir, dia selalu mengatakan, ya Rabb, kalau memang dibalik saya membuang hal-hal yang mengganggu manusia di jalan ini ada pahalanya, aku kirimkan pahalaku kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Begitu. Ya, jadi mengirim pahala kepada orang tua tidak mesti harus sedekah uang. Datang ke masjid nih Ustaz, saya sumbang 1 tiang. Tolong doakan juga pahalanya sampai kepada orang tua kita. Ya, kalau ada yang mampu lebih baik seperti itu. Tapi kan tidak semua orang mampu menyumbang, bersedekah. Maka dengan cara yang lain sedekah itu bisa dilakukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tu'tiya silatal habli au an tu'tiya syith'an na'li walau an tanzi'a min dalwika fi ina'il mustasqi walau an tunjiya syai' minat tariqin nasi yu'dhihim walau an talqa akhaka wajhuka ilaihi muntalikun walau an talqa akhaka futusallimu alaihi walau an tu'annisal wahshan fil ardi wa in syabbaka rajulun bi syai'in ya'lamuhu fika wa anta ta'lamu fihi nahwahu fala tashubbuhu fayakunu ajruhu laka wa wizruhu alaihi wa masarra udhunaka an tasma'ahu fa'mal bihi wa masa'a udhunaka an tasma'ahu fajtanibhu. Apa kata Rasul? Janganlah menyepelekan perkara-perkara kebaikan walaupun itu kecil, walaupun hanya dengan memberikan tali. Pamannya tetangga perlu ikat-ikat, tak punya rapia, ibu punya, kasih. Ya. Walaupun hanya memberikan tali sandal. Pamannya tetangga sandalnya putus, gitu ya. Ibu punya 2 sandal, kasih. Ya bisa dikasih betulan atau dikasih pinjam kan sama-sama sedekah juga. Tapi jangan kasih syarat, jangan lama-lama ya, nanti rusak. Ya. Walaupun menyingkirkan sesuatu dari jalan yang dapat mengganggu manusia, walaupun jika engkau bertemu saudaramu lalu kamu memberikan wajah yang berseri atau senyum, ataupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan mengucapkan salam, maka itu semua adalah sedekah. Walaupun hanya lemah lembut terhadap binatang liar yang di bumi juga sedekah. Bahkan jika ada seseorang yang mencelamu karena dia tahu keburukanmu dan kamu juga tahu keburukannya, maka janganlah kamu mencelanya. Ingat Bu, kalau ibu memegang rahasia tetangga, kemudian tetangga juga memegang rahasia ibu, tiba-tiba tetangga ini mencemarkan nama baik ibu, kalau ibu bisa tahan, gak usah dibalas. Jangan kemudian, emang dia aja yang tahu rahasiaku, katanya. Aku pun tahu dalaman dia kok, katanya. Nanti ku sebarkan. Artinya kalau ibu bertahan, nah ada apa-apalah. Walaupun saya sudah tahu rahasia dia, saya tetap diam, saya tetap sabar. Itu sedekah.
Ya. Kata Nabi SAW, maka jangan ikut mencelanya. Maka pahalanya akan menjadi milikmu dan dosanya dilimpahkan kepada dirinya. Apa yang telingamu senang untuk mendengarkannya, lakukanlah. Dan segala hal yang telingamu tidak suka dengar, maka jauhilah. Jadi dari sini kita tahu bahwa sedekah tidak mesti harta. Banyak perkara-perkara di sini yang kemudian disebut sedekah. Yang penting perbuatan itu adalah sebuah kebaikan. Ada satu kisah, Bu, ini juga ada seorang saya bercerita tentang seseorang di Suriah sebelum perang. Jadi kisahnya itu sebelum terjadi peperangan kemarin itu di Suriah. Jadi adalah pengusaha ya tidak kaya betul ya, pengusaha yang merekrut beberapa karyawan sebelum terjadi peperangan di Suriah itu. Orangnya soleh, baik. Tiba-tiba kemudian datang seorang ibu. Ibu ini memelihara 3 anak yatim karena suaminya sudah meninggal. Dan dia seorang tukang jahit. Jadi selama dia bekerja membuka tukang jahit di rumah itu, ya Allah takdirkan syarat rezekinya, jaranglah orang yang datang membawa baju untuk dijahitkan atau kain untuk dijahitkan itu. Sementara dia harus menghidupi 3 anak yatim yang ayahnya sudah meninggal. Jadi kebetulan ibu ini punya genset listrik, Bu. Genset listrik itu sudah tua. Dan sebenarnya tidak berfungsi lagi genset itu. Dan kalaupun diperbaiki itu sulit gitu ya. Harus ya membeli onderdil baru dan harganya mahal sekali. Tiba-tiba kemudian seorang ibu ini datang kepada laki-laki pengusaha tadi. Kemudian dia mengatakan, Pak, saya ini punya genset, mau saya sewakan. Kemudian dia menceritakan ekonominya. Akhirnya kemudian, karena ibu itu kan tak tahu genset, disangkanya genset bagus, pada rusak kan itu ya. Kemudian genset itu diserahkanlah ke pengusaha tadi. Kata sang ibu, saya ingin sewakan. Boleh jadi bisa membantu penerangan di perusahaanmu, katanya. Akhirnya dicek, rupanya rusak dan tidak bisa diperbaiki karena sudah tua. Jadi yang mengecek genset ini kemudian ngomonglah sama pengusaha ini, sebenarnya genset itu rusak, tidak bisa diperbaiki sama sekali. Tapi subhanallah, pengusaha muda ini kemudian ngomong sama ibu tadi, ya sudah, gensetmu bagus, kira-kira kau mau sewakan berapa per bulan? Akhirnya kemudian wanita ini mengatakan sekian dan sekian, pokoknya cukup untuk makan dia dan 3 anak yatimnya dalam sebulan itu. Akhirnya langsung dikasih sewa per bulannya. Kemudian setelah ibu ini pergi, pengusaha ini mengatakan kepada anak buahnya, letak dia di gudang, katanya. Karena genset itu tidak bisa dipakai. Dan itu berjalan selama 10 tahun, Bu. Bayangkan selama 10 tahun genset itu tidak bisa dipakai. Sementara ibu ini tiap bulan minta uang sewanya. Tapi oleh pengusaha muda ini tetap disembunyikan. Dia tidak menceritakan bahwa gensetnya itu tidak bisa dipakai kan itu ya. Tapi dia betul-betul ikhlas ingin menolong ibu itu karena memiliki 3 anak yatim. Ceritanya. Setelah 10 tahun berlalu, qadarullah terjadi perang di Suriah. Ma'ruf sampai kota Aleppo itu rata dengan tanah kan, Bu. Perang Suriah ini luar biasa, menghancurkan kota-kota tuh. Kota-kota yang tadinya indah itu sudah nggak bisa lagi ditengok hari ini karena rata dengan tanah bangunan-bangunan itu. Ya. Subhanallah. Setelah terjadi peperangan itu, semua perusahaan kawan-kawannya kena bom. Hampir tidak tersisa kecuali perusahaan dia. Sempat ada bom di samping tapi tidak merusak bangunannya. Cuman kemudian setelah dia ingat dengan ibu itu, kenapa dia tidak datang setelah peperangan untuk mengambil sewanya itu. Jadi pengusaha ini setiap nelpon ibu itu tidak pernah nyambung. Sehingga dia tahu apakah dia mati, terkena serangan, ataukah dia masih hidup. Pokoknya tidak bisa nyambung. Ya.
Sampai dia berusaha untuk kemudian mencari-cari kondisi ibu itu, tapi tidak ketemu. Apalagi kondisi kemudian di lingkungannya itu sudah rata dengan bom. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan dengan mimpi baik kemudian pengusaha ini. Di mana mimpinya dia berjumpa dengan seseorang yang menghabarkan tentang kondisi perusahaannya. Karena engkau sudah menolong wanita itu, maka Allah akan berkahi perusahaanmu, katanya. Subhanallah. Setelah kemudian peperangan usai, semua perusahaan yang lain kolab, dia pun kemudian masih tetap berjalan, bahkan bisa mengembangkan sampai ke Eropa. Kemudian dia bercerita, baru dia terpikir, bayangkan 10 tahun membantu seorang ibu dan 3 anak yatim, memberikan uang percuma atas nama sewa genset yang rusak, tapi dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tambah lagi. Di saat kondisi perang yang sulit kondisinya, tapi Allah tetap jaga nikmatnya. Lihat bagaimana sanaiul ma'ruf taqi masari as-su, bahwa perbuatan baik itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan yang akan menimpanya. Dari sini kita tahu bahwa ada rahasia yang kita tidak tahu. Sekecil apapun kebaikan itu ada rahasianya, Bu. Makanya kenapa Rasul mengatakan di sini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaranya. Karena di balik ma'ruf kebaikan itu ada rahasia ilahi yang kita tidak tahu. Walaupun hanya kecil gitu ya kebaikan itu, pasti ada rahasianya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20 itu, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat itu untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imma balasan dunia ataupun balasan akhirat. Maka jadilah orang baik, ya, jadilah orang yang senantiasa menolong orang, walaupun ya sekemampuan kita lah kan gitu. Kita tidak bisa seperti orang, tapi saya bisa seperti ini, itu maksudnya. Ya. Bahkan disebutkan juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dari Sulaim ibn Jabir al-Juhani radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ausini, Rasul, bisa enggak kewasiatkan kepadaku? Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bittiqaillah. Engkau harus bertakwa kepada Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dan jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan. Walau antufriga min dalwika fi ina'il mustasqi wa tukallim akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit. Kata Rasul, bertakwalah kau kepada Allah. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan, sekalipun hanya dengan menuangkan ember airmu ke bejana orang yang membutuhkan air, kemudian berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai mencontohkan walaupun hanya menuangkan air, ya, itu termasuk juga sedekah. Termasuk juga hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, Rasul, amal yang paling afdal itu apa? Kata Rasul, ya, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling baik yang kau beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalan Allah. Qala, kemudian dia mengatakan, ayu riqab afdal. Lalu hamba sahaya bagaimanakah yang paling utama? Qala, maka Rasul mengatakan, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Hamba sahaya yang baik menurut pemiliknya, yang paling mahal harganya dan bermanfaat untuk keluarganya.
Kemudian dia mengatakan qultu fa illam af'al, kalau saya tidak sanggup melakukan itu, kira-kira ada lagi enggak amalan yang paling afdal? Maka Rasul mengatakan tu'inu sani'an au tasna'u al-akhraq. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan ketika apakah ada perkara yang lebih afdal dibandingkan itu semua, kata Abi Dzar ini, maka Rasul mengatakan kamu bisa membantu orang yang bekerja atau bekerja untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau dengan kata lain membuka lowongan kerjalah. Kalau memang kita sanggup membuka lowongan kerja atau mencari, pamannya ibu punya perusahaan kecil-kecil, entah buat gorengan, buat apa yang dijual, dititip-titipkan, butuh karyawan, itu kan membuka lowongan kerja namanya Bu ya. Ataupun mungkin ibu ada informasi si Anu butuh pekerja, kemudian ada orang yang cari kerja, ibu tunjukkan, itu loh si Anu itu kemarin butuh pekerja, kok kerja sama dia saja. Maka itu amalan yang paling afdal itu. Kemudian Abu Dzar mengatakan, kalau aku tidak bisa melakukannya, ada enggak yang lebih, yang afdal juga selain daripada itu? Maka Nabi SAW mengatakan, takufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Hendaklah berhenti dari kejahatanmu terhadap orang lain, karena hal itu merupakan sedekah darimu untukmu juga. Jadi kalau tidak bisa ini, tidak bisa itu, cukup kita jangan menyakiti orang, gitu loh maksudnya. Tidak usah menggibahi tetangga, tidak usah menjelek-jelekan tetangga, tidak usah juga bermusuhan dengan tetangga. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Nah itu sedekah juga tuh. Ini mah tidak, berbuat baik tidak, jahat iya kan itu. Nah ini sudah bakhil sama tetangga, digibahi lagi. Nah ini kan udah repot. Ya. Maka ini juga bagian sedekah, mencegah keburukan dari orang lain itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mau ringkaskan itu ya. Jadi ada sedekah-sedekah selain harta itu, ya pertama adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Yang kedua, berusaha untuk mengajarkan manusia apa yang bermanfaat untuk mereka. Apa yang kira-kira bermanfaat untuk manusia, ibu ajarkan. Oh, tetangga tak bisa masak, ibu ajarkan masak. Tetangga tak bisa naik motor, ibu ajarkan motor. Tetangga tidak bisa, tidak tahu caranya umpamanya melakukan sesuatu, ibu ajarkan. Ya, jangan pula gibah, ibu ajarkan. Sini. Kamu nggak pernah gibah kan? Jadi maksudnya adalah hal-hal yang bermanfaat untuk manusia, dunia mereka dan akhirat mereka kan itu. Termasuk yang ketiga, membacakan Quran kepada manusia dan mempelajarkan Quran kepada manusia. Termasuk juga yang keempat, imatatul adza anit thariq. Buang hal-hal yang mengganggu orang di jalan itu, buang. Ya. Itu juga bagian daripada sedekah, termasuk doa dan zikir tadi. Ya, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu juga sedekah. Termasuk doa, mendoakan saudara kita dengan kebaikan, itu juga sedekah. Termasuk juga al-kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang baik, itu juga sedekah. Bahkan senyum ibu gitu ya, yang dilemparkan kepada saudaranya, ya tentu maksudnya ya senyum di sini juga harus tengok-tengok tempat Bu ya kan. Maksudnya kalau yang sejenis ibu, sama-sama perempuan, apalagi seiman gitu ya, maka senyum. Tapi kalau yang bukan mahram, apalagi takut memfitnah, ya enggak usah kan itu ya. Masa senyum sama laki tetangga gitu kan, masalah nanti ya. Kemudian juga kalau memang kalimat-kalimat yang santun, kemudian juga senyum, karena senyum ini juga akan memperindah kalimat Bu. Orang kalau santun ngomongnya, kemudian sebelum bicara itu senyum, itu akan menambah keindahan bahasa Bu.
Ya orang akan ngomong lain gitu. Enak ngomong sama si Umi Anu, kenapa? Belum ngomong aja sudah tersenyum dia tuh. Jadi belum ngomong aja orang sudah suka, Bu. Tapi kalau ibu jarang tersenyum, mau ngomong apa nih? Mau ngomong apa katanya? Senyum aja enggak, ini pasti enggak ya kan gitu. Jadi senyum itu juga bisa mempermanis ucapan sebenarnya. Nanti kalau ibu sudah mengucapkan itu enak, orang sering saya ulang-ulangan, Bu. Ibu kalau ngomong baik dengan orang, kalimat-kalimat yang indah, yang bicara saja plong hatinya, Bu. Karena tidak pernah menyakiti orang lain. Yang diajak bicara juga seneng. Enak ngomong sama si Umi Anu itu, pokoknya betah saya sama dia kan gitu. Tapi kalau udah ngomongnya nyelekit gitu ya, jahat omongannya itu kadang-kadang yang ngomong aja nyesel. Kenapa tadi saya ngomong begitu? Yang denger lagi sakit hati. Ngapain pula saya ketemu dia katanya. Tapi barangmu akan apa ada di dia, ambillah. Anda mau saya katanya. Biarkan sudah, sedekah sesama orang yang kayak gitu. Katanya ada orang yang tidak mau ketemu, coba bayangkan. Gara-gara ucapan yang buruk. Ya, termasuk juga sayang dengan binatang. Tadi sebutkan sayang dengan binatang juga termasuk sedekah. Ya lebih daripada itu tentu sedekah yang paling afdol ya dengan harta. Karena bagaimanapun sedekah dengan harta itu memang keajaibannya luar biasa. Luar biasa keajaibannya. Betapa banyak orang-orang yang pindah agama gara-gara harta, Bu. Terkadang harta itu menjadikan sebab hidayah kan, Bu. Ada orang non-muslim namanya kan, mungkin dia susah, kemudian ibu tampakkan akhlak Islam, selalu ngasih sedekah sama dia. Akhirnya lama-lama dia bisa menilai enak juga berkawan sama orang Islam itu katanya kan. Daripada berkawan sama sesama agama, pelit ini itu. Mungkin ini agama yang benar. Akhirnya pindah agama. Sama juga kebalikannya kan, Bu. Orang kita pindah agama pun gara-gara itu juga tuh. Karena orang Islamnya pelit-pelit. Orang di luar Islamnya pula dermawan. Akhirnya malas juga agama Islam ini katanya. Saya susah nggak ditolong. Tapi hari-hari diminta sedekah katanya. Akhirnya kemudian pindah pula di agama. Lah makanya keajaiban luar biasa. Banyak kemudian orang masuk Islam itu gara-gara menerima sedekah. Makanya kenapa di antara mustahik orang yang berhak mendapatkan zakat itu salah satunya adalah mu'alaf. Orang-orang yang dilembutkan hatinya baik dia baru masuk Islam atau belum masuk Islam tapi kepengen masuk Islam. Kita lembutkan lagi dengan harta kita supaya dia mau menerima hidayah. Ya, jadi luar biasa di balik sonaiul ma'ruf itu ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu terkadang bisa menjadikan hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat kisah-kisah di zaman Nabi contohnya kan. Kisah-kisah di zaman Nabi itu. Ada satu kisah menarik ketika Ummu Salamah radhiyallahu an itu kan dipisah oleh keluarganya dengan Abu Salamah. Abu Salamah hijrah duluan. Ummu Salamah ditahan kabilahnya, tidak boleh. Sampai rebutan anaknya ditarik-tarik tangannya sampai patah kan itu, sampai putus tangannya itu. Akhirnya Ummu Salamah selama setahun dia merindukan suaminya. Karena terpisah dia di kabilahnya di Mekah, suaminya sudah ada ke Madinah. Sampai sakit, akhirnya dia ingin susul suaminya. Dan suaminya pun tidak bisa menjemputnya karena bisa nyawa taruhannya. Terpaksalah kemudian suaminya tinggal di Madinah menunggu istrinya. Akhirnya safar sendiri, Bu, bayangkan. Safar sendiri, Mekah Madinah itu jauh jalan kaki lagi. Seorang wanita, itulah wanita pertama yang hijrah itu namanya Ummu Salamah, Bu. Qadarullah di tengah jalan ada orang musyrik tapi baik hati namanya Utsman bin Abi Thalhah namanya. Utsman bin Abi Thalhah. Kemudian dia berpapasan dengan Ummu Salamah. Kemudian ditanya, "Ada apa wahai Ummu Salamah? Kenapa engkau berjalan sendirian?" Kemudian dia mengatakan, "Saya ingin nyusul suamiku," katanya. Sama anak gadisnya itu berdua itu berjalan. Subhanallah, akhirnya ditumpangi kebaikan itu. Jadi diantar pakai unta dia dari Mekah sampai Madinah, Bu. Tidak mengambil balasan sama sekali padahal dia musyrik itu. Utsman bin Abi Thalhah itu. Ketika sampai di gerbang kota Madinah, turun dia dan mengatakan, "Wahai Ummu Salamah, Madinah di depanmu itu gerbangnya. Kau carilah suamimu di sana. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini." Kemudian dia pulang. Subhanallah.
ketika melihat bagaimana perjuangan Ummu Salamah dalam Islam ketika hijrah itu pula yang menjadikan Utsman bin Abi Thalha masuk Islam. Karena perjuangannya tidak mungkin kalau agama Muhammad itu tidak benar. Kok sampai seperti ini pengikutnya? Sampai membela-bela seperti ini, sampai menaruhkan jiwa-jiwa mereka kan itu. Dari situlah sebab keislaman siapa? Utsman bin Abi Thalha ini. Dan sebab keislamannya dan sudah menolong Ummu Salamah itu, apa yang terjadi? Akhirnya Bani Syaibah, kabilahnya Utsman bin Abi Thalha itu diserahkan oleh Nabi SAW sebagai pemegang pintu Ka'bah. Bahkan tidak boleh ada orang yang mengambil kunci pintu Ka'bah itu dari Utsman bin Abi Thalha. Sampai ketika Abbas bin Abi Thalib ngomong sama Rasul, dan ketika itu Utsman masih musyrik, dia mengatakan, wahai Rasul, ambil saja kunci Ka'bah itu dari si Utsman Bani Syaibah itu. Kata Rasul, tidak. Karena ketika itu kan sedang Fatu Mekah, Mekah sudah terkepung. Kemudian Utsman pun masuk Islam. Maka tetap penjaga pintu Ka'bah itu dari dulu sampai sekarang ya oleh Bani Syaibah. Bagaimana al-jaza min jinsil amal, gitu ya. Balasan itu disesuaikan dengan amalan, karena dia sudah menolong Ummu Salamah dengan kebaikannya. Akhirnya Allah berikan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah Islam dan di mata Nabi SAW. Makanya jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Pasti ada kebaikan yang kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah makna hadis kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kemudian hadis ke-10-nya dicontohkan, walaupun hanya melemparkan senyum. Kemudian hadis ke-11-nya dicontohkan, walaupun hanya memberikan lauk yang tidak seberapalah ke tetangga. Pamannya ibu masak sop gitu ya. Kata Rasul apa? Perbanyak kuahnya. Kuahnya 1 dandang, ayamnya 1 potong. Kan sayur itu kan ada yang rasa ayam, ada yang betul-betul sop ayam kan Bu. Kalau rasa ayam ya rasanya saja, ayamnya nggak ada kan Bu. Kalau sop ayam memang banyak ayamnya. Yang ibu buat ini kan sop rasa ayam Bu, karena 1 potong ayamnya. Tapi kan ini kinayah, bukan harus seperti itu. Ya bukan harus diamalkan hadis ini Bu, kan gitu. Nanti tetangga tersinggung pula, kok kuahnya aja nggak ada ayamnya katanya. Kata ibu tuh, tangkap ayamnya di depan katanya. Bukan itu maksudnya. Kalaupun masak ibu itu tidak seberapa, mungkin hari ini tetangga sebelah, besoknya sebelah lagi, besoknya sebelah lagi, sampailah ke Tiban sana Bu. Jadi maksudnya itu bagi-bagi gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang Bu yang dikasih itu tidak seberapa sih sebenarnya. Tapi kalau rutin ngasihnya itu, nanti ibu kalau seandainya pindah rumah, kalau kata qadarullah lah ibu meninggal gitu kan, itu kebaikan ibu tuh akan dikenang tuh. Apalagi kalau umpamanya memang ibu sewa di situ, tiba-tiba kemudian ibu pergi, yang nyewa pula orangnya bakhil gitu. Mungkin diumpat tuh. Itu rumah itu dulunya orang baik, sekarang orang bakhil, naudzubillah. Bisa saja Bu, kebaikan ibu dikenang orang. Nah makanya di sini contohkan dari hadis yang ke-11-nya, kata Nabi SAW, idza tabakhta marakatan faqsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau memasak masakan banyak kuahnya, bagikan tetanggamu. Wallahu a'lam bishawab. Ini keterangan singkat dari 3 hadis ini. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya.